Ide pokok dalam teks laporan. 1. Mengenal ide pokok dalam bacaan. Secara umum, paragraf dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, atau ide utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Sementara itu, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok sebagai berikut. A. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. B. Ada yang mendukung, baik berupa penjelasan maupun alasan yang menguatkan. C. Merupakan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. 2. Menemukan informasi dari bacaan. Bacaan merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang mendukung suatu topik. Tujuan utama melakukan kegiatan membaca adalah untuk menemukan makna dan informasi. Informasi merupakan penerangan, pemberitahuan, kabar, ataupun berita mengenai suatu hal. Langkah pertama untuk menemukan informasi dalam suatu teks atau bacaan yakni dengan memahami judul teks tersebut. Judul dapat memberikan gambaran mengenai informasi yang akan diperoleh dari bacaan tersebut. Setelah itu, kamu dapat membaca keseluruhan isi bacaan. 3. Menulis kesimpulan. Kesimpulan adalah sebuah gagasan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan sesuatu. Menulis kesimpulan adalah bagian penting dari setiap tulisan. Kesimpulan harus menarik bagi pembaca. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat dilakukan dengan cara menjadikan gagasan utama sebagai dasar atau pedoman dalam merumuskan kesimpulan. Kesimpulan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. B. Menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil. C. Hal yang bisa ditarik, misalnya jawaban dan pokok permasalahan. D. Memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menemukan suatu kesimpulan bacaan. 4. Mengenal teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berfungsi memberikan informasi mengenai objek yang telah diamati secara sistematis. Berikut ciri-ciri teks laporan. A. Ditulis bersifat fakta. B. Bersifat objektif. C. Hasil laporan ditulis lengkap dan rinci. D. Tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. E. Laporan disajikan dengan menarik. F. Tata bahasa jelas. Isinya berkualitas. Dan susunan teksnya logis. Teks investigasi. 1. Menentukan ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ada beberapa cara menentukan ide pokok secara sederhana sebagai berikut. A. Mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Akan tetapi, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. B. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok atau bisa juga dengan cara membaliknya. C. Menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. 2. Mengenal teks investigasi. Ciri-ciri teks laporan investigasi secara lengkap antara lain. A. Struktur laporan terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. B. Memuat informasi berdasarkan fakta-fakta. C. Fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian, investigasi, pengamatan, wawancara yang telah dilakukan. 3. Menentukan kesimpulan suatu teks. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang merangkum isi dari sebuah paragraf atau sebuah teks.
Kesimpulan dan kata baku. 1. Membuat kesimpulan. Cara membuat kesimpulan sebuah teks sebagai berikut. A. Membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. B. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. C. Menyusun kalimat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Ciri kesimpulan yang baik antara lain. A. Ringkasan berisi pemaparan atas masalah dalam teks. B. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. C. Berisi fakta. 2. Mengenal kata baku. Kata baku adalah kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata baku digunakan pada saat acara-acara formal. Kata baku bisa digunakan untuk A. Membuat laporan. B. Membuat karya ilmiah. C. Membuat nota dinas. D. Membuat surat lamaran pekerjaan.